Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wijaksana yang merupakan Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Adit, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Adit sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik nih dari indeks harga saham gabungan meskipun di penutupan sesi kedua ini pelemahannya sudah agak lebih terbatas Pak Adit. Perbankan Big Cap Betul. yang sebelumnya menjadi pemberat berbalik arah dengan mengalami penguatan di atas 1%. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi sentimen global Pak, kebijakan The Fed, kemudian juga dari dalam negeri, rupiah hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Oke, betul. Oke, untuk ISG sendiri tadi pagi memang dibuka gap down begitu ya. Dan saat ini kami memperkirakan pergerakan ISG ini masih sejalan dengan pergerakan dari bursa dari global sendiri ya, khususnya dari Amerika dan tadi kita lihat juga dari regional Asia yang cenderung terkoreksi, di mana hal ini diperkirakan karena memang investor masih cenderung untuk wait and see akan kebijakan moneter dari The Fed ke depannya. Apakah nanti kebijakannya akan semakin hawkish untuk menurunkan angka inflasi di angka 2% begitu ya. Karena kalau kita lihat selama ini 3 kali berturut-turut The Fed sendiri ini telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis point selama 3 kali berturut-turut. Meskipun memang sesuai dengan ekspektasi pasar, namun nampaknya pasar masih agak ragu apakah kebijakannya akan semakin hawkish atau tidak. Dan kalau kita lihat juga dari obligasi pemerintah Amerika Serikat sendiri, di yield yang tenor pendek ya, yield tenor pendek itu di angka 2 dan 10 tahun, ini malah naik di kisaran 4,2 dan 3,7%. Hal ini juga yang diperkirakan bahwa akan menimbulkan efek negatif ke pasar sendiri. Karena kalau kita lihat, investor cenderung untuk menarik uangnya dari investasi yang cenderung beresiko dan memindahkannya ke investasi yang dapat dikatakan cenderung aman. Seperti itu, Mas. Dampak terhadap nilai tukar rupiah, Pak Adit, apakah ini juga berkaitan dengan capital outflow yang dilakukan oleh investor asing beberapa hari terakhir? Oke, ya. Kalau kita lihat juga memang nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kebijakan dari The Fed sendiri ya, kebijakan moneter yang cenderung ketat. Bahkan hingga akhir tahun ini nampaknya The Fed akan meningkatkan suku bunga acuannya di rentang 4 sampai 4,5% di akhir tahun 2002. Begitu pula hal ini akan berimbas ke kebijakan dari Bank Indonesia sendiri yang nampaknya akan juga cenderung agresif untuk meningkatkan suku bunga hingga akhir tahun di angka 4%-an juga. Nah, dengan kenaikan yang cenderung agresif ini berimbas ke nilai tukar rupiah, di mana kalau kita lihat indeks dolar atau di DXY begitu ya, meningkat cukup signifikan selama 20 tahun terakhir ini, saat ini di rentang 113, 114, yang kami perkirakan masih cenderung bergerak untuk menguat menguji di area 120-an. Ditambah kemarin dalam sepekan ya, kalau kita cermati juga ini ada outflow dari obligasi atau SBN di Indonesia sendiri besarnya kok 3,8 miliar sendiri ya untuk SBN, dan hal inilah yang membuat dari nilai tukar rupiah kita terhadap dolar semakin turun, di mana kami memperkirakan ini akan menguji di angka 15.150 hingga 15.300-an begitu. Baik, dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed tampaknya masih akan berlangsung sekali lagi jelang akhir tahun dan di 2023 tampaknya The Fed juga masih akan menaikkan suku bunga acuan yang diproyeksikan Betul. tidak akan sebelumnya. Dengan posisi nilai tukar rupiah saat ini, bagaimana Anda melihat kombinasi beberapa sentimen ini terhadap target indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun, Pak Adit? Oke, untuk indeks harga saham gabungan sendiri atau ISG memang kami masih memprediksi dan masih melihat adanya kecenderungan untuk fase bearish-nya ya. Paling tidak nanti dengan mencermati area support ini yang tadi sempat tertembus di area 7073 dan support berikutnya ada di area 7015. Waspadai apabila nanti ISG break dari level ini, maka kami perkirakan paling tidak nanti worst case ISG akan menuju ke area 6.740 hingga ke 6.870-an untuk pergerakan selanjutnya.
Untuk bullish skenario-nya kami melihat masih ada kecenderungan apabila masih tertahan di atas area 7.000-an, maka IHSG nampaknya berpeluang untuk menuju ke area 7.355 sampai 7.400 begitu, Mas. Baik, dari sisi sektoral tadi Pak Adit juga sudah kami sampaikan saham-saham di sektor energi hari ini tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Posisi yang sama di penutupan sesi kedua ketika perbankan justru berbalik arah. Bagaimana analisis Anda untuk sektor energi ini, terutama saham-saham batubara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari informasi harga komoditas tidak hanya batubara tadi, minyak, kemudian juga emas dan juga CPO juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Pergerakan naik turun dari harga komoditas ini kemudian dampaknya kepada saham-saham ini seperti apa Pak Adit? Oke, memang kalau kita lihat dalam hari ini ya, sektor energi ini memang turun cukup lumayan ya, yang menjadi pemberat IHSG sendiri. Hal ini juga kalau kita lihat, ini dikarenakan oleh turunnya dari harga komoditas-komoditas dunia sendiri. Kalau kita lihat harga minyak turun, nikel dan timah juga turun. Hal ini kita lihat juga karena memang dari faktor permintaannya yang juga cenderung turun. Dan kalau kita lihat ini permintaannya turun, kalau nikel dan timah itu permintaannya turun dari Tiongkok sendiri. Hal ini disebabkan oleh dengan adanya tingginya inflasi dan adanya pengetatan kebijakan moneter dari The Fed sendiri. Namun kalau kita melihat batu bara, ini batu bara masih tergolong relatif cukup normal ya dalam tanda kutip karena memang penurunan harganya tidak begitu signifikan, sesignifikan harga komoditas lainnya dan masih terjaga di atas level 400. Maka untuk saham-saham dari komoditas batubara sendiri yang sudah mencapai level-level tertingginya ya karena kemarin rally akibat adanya kenaikan harga batubara, penurunannya pun cukup wajar untuk emiten-emiten dari batubara itu sendiri begitu. Baik, dari WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang menanyakan untuk saham berbasis komoditas ini, terutama dari batubara, Pak Adit. Tapi nanti kita akan coba ulas. Saya akan coba berpindah ke sektor lain, perbankan big cap. Nah, ini juga cukup menarik. Ketika di sesi pertama menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, namun di penutupan sesi kedua hari ini, saham-saham big cap perbankan tampaknya berbalik arah dan bahkan ada yang menguat signifikan. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor terhadap volatilitas saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau memang untuk saham-saham dari big cap gitu ya, atau dari sektor keuangan atau IDX Finance sendiri, dapat kita cermati memang pergerakannya ini masih tertahan oleh level MA dari MA 60-nya ya. Dan juga ini penguatannya juga cenderung terbatas. Dan kami melihat memang secara sektoral dari IDX Finance sendiri pun akan berpeluang untuk menguat paling tidak nanti untuk menguji di area 1530-an hingga ke area 1540 terlebih dahulu. Dan memang IDX Finance sendiri ini kan menjadi pemberat atau motor penggerak dari IHSG sendiri. Dengan bergeraknya saham-saham perbankan di caps yang cukup besar ini, maka paling tidak tadi dari koreksi IHSG sendiri cukup berkurang ya dari 1,8 menjadi 0,7 saja begitu. Dengan pembalikan arah di penutupan sesi kedua, apakah penguatan masih akan terus berlanjut tidak Pak untuk perbankan big cap ini? Mengingat dari BBNI justru hari ini ditutup stagnan meskipun ada improve tadi sempat berada di zona merah sebelum penutupan sesi kedua hari ini. Oke, kami melihat kalau untuk sektor-sektor emiten-emiten dari perbankan gitu ya, dari beberapa emiten ya seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, kami masih melihat adanya kecenderungan penguatan lanjutan untuk emiten dari BRI ini sendiri, paling tidak nanti untuk menguji area 4.600 hingga 4.700. Namun kalau kita lihat dari BNI tadi, yang saat ini ditutup stagnan begitu ya, saat ini juga masih tertahan oleh level MA 20-nya. Apabila masih mampu bergerak di atas level tersebut, maka paling tidak BNI nanti akan menguji di areanya 9.200-an terlebih dahulu. Jadi untuk para pelaku pasar atau investor, mungkin dapat nanti untuk melihat dari emiten-emiten dari sektor perbankan, terutama yang big caps terlebih dahulu, begitu. Oke, review dan rekomendasi dari energi, kemudian juga dari perbankan big cap yang hari ini menjadi motor penggerak dan satu memperatkan dan satu justru menahan pelemahan indeks harga saham gabungan, terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Pak Adit, menarik, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.